Perkenalkan, nama saya Grecia Paula Fahik dengan nomor induk mahasiswa 210882101. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian power supply yang sudah saya buat dan mengaplikasikannya ke lampu LED. Nah, pertama-tama saya akan memberitahu tentang komponen yang digunakan dalam pembuatan power supply ini. Nah, jadi komponen yang saya gunakan di sini adalah komponen utama dan komponen tambahan. Komponen utama di sini ada trafo, yang berikut ada dioda bridge, ada kapasitor dengan kapasitas 4700 mikrofarad, IC 7812 dan 7912, dan yang komponen utama yang terakhir adalah kapasitor dengan kapasitas 470 mikrofarad. Dan yang berikut adalah komponen tambahan. Komponen tambahan di sini yang pertama ada kabel buntung. Yang berikut adalah papan PCB, ada kabel tembaga, dan yang terakhir adalah soket banana. Oke, baik, jadi itulah komponen-komponen yang meliputi komponen utama dan komponen tambahan yang saya gunakan dalam merangkai power supply ini. Yang berikut saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian power supply yang saya gunakan. Baik, langsung saja. Di sini arus masuk melalui kabel buntung dan masuk ke dalam trafo. Di sini masuk ke inputnya trafo pada bagian 220 volt. Nah, masuk ke dalam bagian trafo yang bertuliskan 220 volt di sini karena menyesuaikan dengan tegangan yang pada umumnya ada di setiap rumah, yakni 220 volt. Dan yang berikut, arus dikelola oleh transformator dan tegangan 220 volt itu diturunkan menjadi 15 volt. Nah, dapat dilihat bahwa di sini kabelnya terdapat pada 15 volt. Nah, di situ arus yang tadinya 220 volt yang masuk melalui transformator diturunkan oleh transformator menjadi 15 volt. Nah, arus tersebut kemudian mengalir, arus 15 volt tadi kemudian mengalir dan masuk ke dalam dioda bridge. Ini dioda bridge-nya. Arus tersebut masuk ke dalam bagian positif dan negatifnya dari dioda bridge. Ini merupakan bagian positifnya, ini merupakan bagian negatifnya, dan ini merupakan bagian positifnya. Nah, setelah arus masuk ke dalam bagian positif dan negatif dari dioda bridge, arus tersebut kemudian diubah. Nah, karena arus yang masuk sebelumnya itu merupakan arus AC, yaitu arus bolak-balik, arus tersebut kemudian diubah menjadi arus DC. Nah, setelah arus diubah, arus tersebut masuk ke dalam kapasitor. Nah, ini merupakan kapasitor. Ini merupakan kapasitor di mana arus yang masuk itu masuk ke dalam inputnya kapasitor. Nah, dapat dilihat bahwa yang positif masuknya ke yang negatifnya kapasitor dan yang negatif itu masuknya ke positifnya kapasitor. Mungkin bisa saya balik. Nah, ini bentuknya kapasitor yang negatif dan ini yang positif. Setelah arus tersebut masuk dalam kapasitor, nah arus yang masuk dalam kapasitor tadi kemudian difilter oleh kapasitor. Nah, pemfilteran ini mempunyai tujuan untuk mengurangi noise yang tadi dialirkan dan ada pada arus AC. Nah, setelah mengalami pemfilteran, arus tersebut kemudian dikeluarkan melalui outputnya kapasitor dan masuk ke dalam inputnya IC. Nah, IC di sini yang digunakan adalah IC 7912 dan 7812, di mana IC 7912 merupakan IC negatif dan IC 7812 merupakan IC positif. Ini merupakan IC-nya. Mungkin tidak terlalu kelihatan. Nah. Oke. Baik. Nah, arus masuk ke dalam IC melalui
inputnya masing-masing IC. Di sini perlu digarisbawahi bahwa IC 78 dan 79 itu mempunyai kaki yang berbeda. Nih, masuk ke dalam inputnya yang kabel hitam ini merupakan inputnya IC 78. Nah, dan ini merupakan inputnya IC 79. Nah, setelah masuk ke dalam IC yang terhubung, yang dimana IC ini saling terhubung, ini dapat dilihat. Nah, setelah arus masuk ke dalam IC, arus tersebut kemudian diolah dan dikeluarkan melalui output dari masing-masing IC. Nah, di sini outputnya itu dapat dilihat pada kabel biru. IC yang keluar kemudian masuk ke dalam inputnya kapasitor. Kapasitor di sini itu merupakan penyaringan terakhir. Nah, kapasitor yang merupakan penyaringan terakhir ini mempunyai kapasitas 470 mikrofarad. Tegangan terakhir atau tegangan output yang dimiliki oleh rangkaian ini sebesar 12 volt. Nah, 12 volt ini kenapa? Karena tegangan tersebut diubah oleh IC yang kita gunakan di sini. Nah, di mana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa IC yang saya gunakan adalah 79 dan 7812. Nah, itulah yang menentukan berapa besar tegangan yang nantinya akan menjadi tegangan output kita. Ini merupakan output dari tegangan. Nah, kemudian rangkaian ini akan saya aplikasikan ke lampu LED. Nah, lampu LED yang saya gunakan adalah lampu LED dengan tegangan yang sama, yaitu tegangan 12 volt. Dan dapat dilihat bahwa lampu LED ini sudah menyala. Nyalanya lampu LED ini menunjukkan bahwa power supply yang dibuat itu berhasil. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang rangkaian power supply yang saya buat dan pengaplikasiannya kepada lampu LED.